masuk dalam pengembalaan. Penting buat kita. Setiap saudara kalau nggak masuk dalam pengembalaan berarti saudara menjadi domba yang hilang, sesat, dan pasti dimakan binatang buas. Ya, mati pasti kalau dimakan. Nah, kalau saudara lihat di situ berarti setiap saudara dilarang sendiri. Sekali lagi, setiap saudara dilarang sendiri. Kanan kiri muka belakang dilarang sendiri. Kalau sendiri makan binatang buas. Dilarang sendiri. Dilarang sendiri. Oke, terima kasih. Kita bersyukur tadi ada teman adik bisa bergabung bersama kita karena dilarang sendiri. 7 bulan sendiri itu nggak enak. 7 bulan sendiri nggak enak. Tapi lama-lama jadi enak. Karena tidak bisa merasakan yang lebih enak. Gitu ya. Yang lebih enak adalah oke, saya akan cepat. Yuk kita lihat sama-sama. Masuk dalam pengembalaan itu kita harus masuk di mana? Kita baca dulu ayatnya, ada di sini. Kolose 2 ayat yang ke-7, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini kenapa setiap saudara harus masuk dalam pengembalaan, supaya saudara bisa berakar di dalam Dia. Hendaklah berakar, kemudian kamu bertumbuh di situ. Setelah itu kamu akan berbuah dengan ucapan-ucapan syukur saudara. Karena gereja adalah saudara dan saya, bukan bisa misal gedung. Kalau kita belajar tentang firman Tuhan, berarti kita akan mengerti bahwa kita harus punya akar yang kuat. Gimana supaya akar itu kuat menurut saudara? Kalau tanaman gimana supaya akar itu kuat? Halo? Dipupuk, disiram, dirawat. Dan kalau saudara tahu bahwa akar itu mencari ya makanan, gitu, makanan bisa bernafasnya juga ada di sana. Kalau sudah lihat di situ berarti akar ini benar-benar harus berakar. Kalau sebuah bangunan tanpa akar, namanya fondasi, tidak mungkin bahwa bangunan itu bisa kokoh dan kuat. Keren. Kekristenan tanpa berakar maka nggak mungkin bisa kuat. Kekristenan tanpa masuk di dalam pengembalaan nggak mungkin kuat berarti. Sekali lagi, berarti nggak boleh sendiri. Kenapa kali ini nggak boleh sendiri? Karena sendiri nggak kuat. Kita harus rame-rame, kita harus bersama-sama. Kita harus bergandengan tangan, apalagi kita adalah orang asing di negeri ini. Ya, ketika orang asing di negeri ini, maka apa yang harus kamu lakukan? Inilah keluarga saudara di tempat ini. Sehingga setiap kita di tempat ini harus mau digembalakan. Ketika digembalakan, kemarin sudah kita lihat bahwa keuntungan digembalakan ada banyak sekali. Nah, kita akan masuk ke berakar. Kita akan masuk di dalam pertumbuhan, dan kita masuk di dalam buah-buah yang perlu saudara keluarkan dalam hidup saudara, yang hanya singkat ini. Sehingga saudara harus mengeluarkan itu semuanya. Bagaimana mungkin saudara bisa bertumbuh kalau nggak berakar? Bagaimana mungkin saudara berbuah kalau nggak bertumbuh? Nggak mungkin kan? Maka ketiga-tiganya harus penting buat diri kita. Caranya masuk pengembalaan. Oke. Nah, apa wadahnya? Mari kita dengan cepat. Wadah kita yang pertama adalah, kalau saudara lihat di sini, kita lihat bersama-sama. Wadah pengembalaan yang pertama adalah, baca sama saya 2, 3. Gereja. Baca sama saya 2, 3. Gereja. Orang yang tidak mau masuk gereja, pasti dia akan menjadi domba yang tidak mungkin bisa berakar, bertumbuh, berbuah. Artinya apa? Artinya dia nggak punya fungsi apa-apa. Padahal setiap saudara diciptakan Tuhan untuk berfungsi. Apa fungsinya? Nah, wadah kita sudah tahu kalau domba itu ada kandang. 210 bicara masalah domba kandang gitu, melalui pintu Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini gereja, ini adalah kandang saudara. Kandang yang pertama untuk pengembalaan adalah gereja ini. Gereja, wadah yang bisa
setiap kita hari Minggu ada kebaktian umum, kebaktian raya di tempat ini. Dan saudara bisa datang ke tempat ini dan saudara bisa mendengarkan khotbah yang hanya kadang-kadang searah, kadang-kadang dua arah. Dan itu bisa dilakukan oleh gereja. Dan gereja adalah rumah saudara. Sekali lagi, gereja adalah rumah saudara. Karena saudara adalah orang yang percaya sama Tuhan, maka gereja adalah rumah. Contoh, kalau saya punya anak ini gede ini, kemudian anak saya main ke rumah tetangga, oke, harus diawaskan. Nah, masuk ke ini sudah masuk ke wilayah tetangga ini. Nah, ketika anak saya melihat bahwa rumah tetangga itu bagus, megah, apalagi banyak makanan, banyak mainan, banyak semuanya. Apakah anak saya akan minta ke saya, "Papa, mari kita pindah ke sebelah"? Apakah bisa seperti itu? Menurut saudara kenapa? Karena itu bukan rumahnya. Karena itu bukan rumahnya. Saudara dulu ketika jadi anak-anak, walaupun keadaan rumah kamu itu berantakan, cuma bambu mungkin, alaskan tikar mungkin atau koran, tetapi itu rumah saudara. Saudara walaupun sudah pergi ke tempat tetangga saudara yang rumahnya lebih bagus mungkin, tapi saudara kan nggak akan akui itu rumah saudara. Pasti saudara kan kembali ke rumah. Dan gereja adalah ini rumah saudara, walaupun ada kandang-kandang yang mungkin saudara akan lihat, oh itu lebih bagus, ini lebih dasar. Bukan lokasinya di orang-orang di luar Kristen itu lebih bagus ya. Keliru, dia menipu. Karena itu bukan milik saudara, itu bukan kandang saudara. Kandang saudara gereja yang bisa membangun satu dengan yang lainnya. Tidak bisa saudara langsung berpindah ke kandang yang lain selain daripada gereja itu sendiri. Sehingga nggak ada yang namanya pindah-pindah kandang. Nggak boleh, karena apa? Kalau kita pindah-pindah kadang gereja, kadang ke komunitas-komunitas yang bukan gereja, sesat. Penggembalaan adalah harus ada di gereja. Jadi kalau kita mengerti itu, maka saudara pasti akan, iya ya, gereja adalah benar-benar kandang kita. Saudara tempat bertumbuh di situ. Menjadi tempat yang baik untuk makan nutrisi-nutrisi yang sehat. Itu hanya di gereja. Tidak ada yang di lain tempat. Ngerti ya? Maka ketika kamu duduk di tempat ini, kamu harus benar-benar menyerap ini gereja, ini keluarga. Come back home. Saudara berbagai suku di tempat ini. Datang ke tempat ini menjadi rumah saudara. Dan kepalanya adalah Yesus Kristus. Maka ketika kau duduk di tempat ini, maka Yesus yang menjadi kepala, yang akan membuat saudara ini bisa bertumbuh berakar. Maka dengar firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ini disampaikan. Jangan malah khotbah sendiri. Maka sudah bisa mengerti di sini. Maka gereja ini penting banget. Gereja, siapa yang buat gereja? Tuhan Yesus. 1 Petrus, dikatakan Petrus di sana dikatakan gini di dalam Matius 16, bahwa Petrus engkau akan disebut batu karang. Di tempat ini alam maut tidak akan menguasai. Masih ingat Petrus? Dan Petrus itu adalah gereja di mana ditempatkan di situ, nama dari sebuah gereja ditempatkan di situ. Bahwa alam maut tidak bisa menguasai gereja, alam maut tidak bisa menguasai. Sudah tahu kata alam maut? Sudah tahu? Alam maut. Halo. Jelas itu adalah sebuah kematian, sebuah maut. Di dalam gereja tidak ada lagi maut. Sehingga kita dengan berani berkata, hei maut, di mana sengatmu? Karena apa? Yesus telah berjanji di dalam Matius tadi, Petrus tadi, bahkan apa yang kau ikat di bumi akan wow. Dan apa yang kamu ikat di bumi juga akan terikat di surga. Artinya confirm. Gereja ngomong apa, Tuhan ngomong apa, confirm. Dan luar biasa banget. Efeknya dasar banget. Sehingga setiap saudara harus mengerti ini bahwa gereja benar-benar Tuhan yang buat.
Gereja bukan manusia yang buat. Kalau seandainya kamu ingin buat gereja, buat gereja lah untuk bisnis. Karena gereja pada saat ini adalah banyak untuk bisnis. Dan ada banyak orang keluaran sekolah teologi yang nganggur. Ya, berlimpah-limpah. Sekolah teologi yang berlimpah, kenapa? Visinya hanya untuk jabatan doang. Jabatan. Sekolah teologi yang harus, tetapi bukan harus untuk jadi sebuah jabatan kependetaan, bukan. Bukan. Tapi itu untuk melayani Tuhan dimanapun. Dan Tuhan pasti akan berikan yang namanya berkat-berkatnya. Itu adalah gereja, itu gereja. Sehingga saudara nggak bisa buat gereja made in saudara, tapi harus made in Tuhan. Harus Tuhan yang buat. Kalau Tuhan yang buat berarti apa? Bahan-bahannya dari surga Tuhan. Apa yang dibicarakan? Pujian, penyembahan, firman. Nah kalau gereja hanya makan-makan permen gimana? Tanpa adanya pujian penyembahan misalnya, nggak muji, nggak nyembah. Tapi di gedung gereja, apakah disebut gereja? Pak, kalau makan permen sambil muji boleh? Boleh. Kalau saudara bisa, kalau bisa, kalau nggak bisa berarti ya kurang tua kan. Jadi khusus orang muda mungkin bisa. Nah, maka dengar baik-baik sekarang. Jadi tidak boleh ketika kita di gereja tidak ada yang namanya pujian, penyembahan, doa, firman. Ini bahan-bahan dari surga. Kalau bahan-bahan dari surga ini tidak ada, pasti bukan gereja. Harus ada gitu namanya. Itu bahan-bahannya dari surga. Maka ada pujian, penyembahan, doa. Itu pun harus diuji. Pujiannya kayak apa? Itu masih banyak sekali. Pujiannya sekedar muji. Firmannya juga firman yang disampaikan seperti apa. Itu juga penting. Karena ada banyak firman yang hanya sekedar menyampaikan tetapi tidak tersampai. Bahasanya nggak sama. Sudah tahu kalau kita ada clip on ini frekuensinya sama. Kalau frekuensinya nggak sama, nggak bisa bunyi. Saudara sama, punya frekuensi yang sama. Dengan Tuhan juga sama. Maka bunyinya jadi enak. Ya, ini gereja. Dengan cepat, lagi Pak. Ya, yuk. Yang kedua wadahnya adalah cell group. Maka setiap saudara ini kenapa kita ada cell group? Masih ingat nggak? Tuhan Yesus ketika pada waktu itu mukjizat yang memberkati 5.000 orang. 2 ikan, 5 roti. Disuruh ngapain? Berkelompok supaya enak. Masih ingat disuruh kamu baca di sana di Alkitab katakan bahwa berduduk berkelompok. Maka pada saat dia ada di situ mukjizat terjadi ketika Tuhan menyediakan itu. Jadi di sel grup pun itu adalah tempat mukjizat terjadi. Maka penggembalaan adalah saudara juga harus masuk di sel grup. Ketika di gereja besar di minggu ini, maka saudara juga ada kesempatan untuk masuk di sel grup itu. Karena di sel grup ini juga Tuhan berkarya dengan mukjizat yang dahsyat di situ terjadi. Karena kita kalau baca kisah para rasul kali 2, di sana ada banyak mukjizat ketika mereka saling memecahkan, saling membagi, saling mengasihi, dan kesempatan saling mengasihi yang paling bagus adalah di sel grup. Kenapa? Karena kelompok kecil. Kalau saudara di tempat ini mungkin ini ada sedikit banyak banget di gereja. Ada ribuan orang yang nonton di luar. Nah, saudara bisa melihat bagaimana kamu bisa mengasihi di tempat ini dengan sungguh-sungguh, satu lainnya dengan luar biasa, dengan mengekspresikan. Saudara akan lebih kesulitan karena habis ini langsung makan. Ya? Kalau ada. Setelah itu olahraga. Di minggu terakhir olahraga. Itu pun olahraga itu kan lawan ya. Lawan itu kadang-kadang seling manas-manasin. Nah ini sudah kasihnya sudah hilang. Karena apapun itu misalnya. Nah kalau di sel grup kan nggak ada olahraga. Kita ngobrol, sharing, mendoakannya kenapa?
Oma kamu kok merah, mabuk ya? Oke, misalnya, oh ya kan, misalnya gitu. Jadi kita saling dekat gitu. Dan di sel grup ini kita bisa saling curhat. Yang tadinya tidak bisa pun jadi bisa di sel grup itu. Jadi bisa, kenapa? Jadi kan berani, kan hanya 2-4 orang di situ atau 5 orang. Kita jadi saling tukar pikiran, bahkan bisa membantah di situ. Kalau nggak cocok bisa bantah, tapi kalau di gereja yang gede ini, ayo bantah. Sebenarnya kan jadi susah, jadi enggak. Tapi kalau di kelompok kecil kamu bisa, kenapa? Membantah nggak salah, karena bisa saling berpikir di situ, bisa saling membangun di situ. Kita bisa saling menggesek di situ. Karena gesekan itu penting, akan menghasilkan energi yang namanya panas. Maka sel group itu juga diciptakan Tuhan untuk pengembalaan di domba-domba yang 2-3 ekor seperti Daud. Oke, ini kesimpulan yang kemarin-kemarin kamu harus mengerti khotbah saya. Maka sudah lihat di sini yang terjadi adalah domba yang 2 atau 3 itu. Nah, kita berkatalah, kalau ada serigala, kalau ada binatang buas yang akan memakan, maka Daud berkata, aku lawan, aku bunuh, aku jambak jenggotnya, aku habisin mereka. Apalagi hanya Goliat. Siapa yang berani mengejek umat Tuhan? Siapa dia? Orang yang nggak bersunat macam-macam sama orangnya. Disunat, itu aja namanya. Dan Daud ada orangnya, oke. Dan itu pun banyak halangan dari tangan. Dari mana halangan dari tangannya? Kakaknya sendiri, keluarganya. Ketika dia mau berani menghancurkan si Goliat, kamu ngapain di sini? Di medan perang apa? Kadang-kadang sudah diremehkan sama keluarga saudara. Siapa kamu? Kamu kan hanya tenaga kerja, kamu kan hanya kerja di Korea, ngapain dan sebagainya. Belum dipercaya. Tapi dengar ada kesempatan buat saudara untuk membuktikan bahwa saudara dalam bisa mengalahkan Goliat di dalam rumah tangga saudara. Dan Goliat itu perlu dipatahkan, perlu dihancurkan melalui apa? Ini Daud berkata bahwa aku bawa Allah Israel. Hanya dengan itu. Dan itu dibuktikan ketika dia di sel group, ketika dia ada di dalam 2-3 ekor domba, dia bisa bertanggung jawab di situ. Dan itu namanya Daud. Saudara dikasih kesempatan yang sama. Ini minggu terakhir. Saudara tak kasih kesempatan yang sama untuk masuk di sel group, ngobrol, didoakan setelah itu. Dan ngobrol hari-hari gak ada apa-apanya. Itu bukan sel group. Itu sel penjara. Oke, kalau sel group berarti sudah saling mendoakan, saling ngobrol, penguatan, walaupun waktunya hanya 30 menit. Kita jangan cepat, tidak cepat diam atau kosong. No, sel group terus ngobrol. Gimana? Gembala harus aktif, ini ada rumput nih, ada rumput. Jadi gembala rumputnya kering semua. Gembala rumputnya hijau terus. Semua ngobrol. Gitu ya. Ini ada di dalam sel group. Dan ini penting buat saudara untuk masuk di situ. Terakhir. Ya, terakhir. 2-3. Kelas pemuritan. Jadi wadah pengembalaan yang ketiga ada di dalam kelas pemuritan. Pertama gereja, 2 adalah sel group, 3 adalah kelas pemuritan. Ini adalah wadah-wadah yang membuat saudara bisa digembalakan dengan baik. Kalau wadah-wadah di luar ini tidak ada lagi di sini. Tidak ada lagi. Karena yang ada hanya 3 hal ini: gereja, sel group, kelas pemuritan. Nah, kenapa kita harus masuk kelas pemuritan? Ini adalah kelas yang supaya saudara bisa digodok, diajar, dirangsang pertumbuhannya, dan karakternya menyerupai Kristus, ditegur langsung, dikasih firman Tuhan, diajar untuk saudara bisa bagaimana. Ini Timotius baru pertama kali main bass, maka tadi gantung tapi bagus. Itu menurut pemandangannya. Jadi, tapi luar biasa sama aja. Tapi yang pertama kali. Baru pertama kali. Nggak apa-apa, nggak apa. Ada teman-teman tadi yang baru pertama kali juga di pemuritan. Ini adalah kelas pemuritan, namanya ini murid. Murid itu akan menggantikan gurunya. Suatu ketika kali murid jadi guru. Pernah jadi guru kan, Bu?
Dulu pernah jadi murid? Nah, pasti. Dia jadi guru mengajar anak-anak. Kalian dulu pernah jadi murid? Anak-anak juga. Saudara juga sama. Di sini pemuritan berarti saudara akan menggantikan. Ini adalah regenerasi buat gereja. Sehingga gereja adalah bukannya sekedar regenerasi, meneruskan pekerjaan Tuhan di gereja, tetapi pemuritan juga saudara membawa saudara ada di dalam pengetahuan yang benar, ada di dalam karakter yang benar, ada di dalam komunitas yang benar. Maka pemuritan ini beda sama cell group, beda sama gereja yang disebut besar tadi. Yang maksud saya ibadah raya gereja. Semua ini gereja sebenarnya, satu dua gereja, pemuritan dua gereja sama. Nah, 2-3 orang berkumpul, aku ada tengah-tengah, sama. Tetapi ini saya bedakan supaya saudara bisa mengerti bahwa kandang-kandang ini adalah representasi dari gereja. Maka ketika saudara masuk di dalam kelas pemuritan, maka saudara akan mengerti, nih pemuritan, saudara sudah masuk, bawa peralatan, karena ketika saudara sekolah, bawa peralatannya. Saudara di dalam kelas pemuritan nggak bertangan kosong, tiba-tiba datang, besok nggak lagi, datang. No. Ya, kalian bukan kelas pemuritan. Kelas pemuritan nggak punya komitmen. Kalau saya grup gereja, saudara bisa nggak punya komitmen kadang-kadang. Karena datang, enggak, itu nggak ada suatu komitmen. Tapi ya kelas pemuritan harus dituntut komitmen. Jadi ketika saudara nggak datang, ya saudara kasih tahu. Kenapa? Itu namanya kelas pemuritan. Itu punya tanggung jawab. Tapi kalau nggak punya tanggung jawab, maka saudara hanya sekedar bawa potong. Artinya pupuk bawang. Artinya saudara hanya ikut-ikutan kayak apa sih kelas pemuritan. Tak coba-coba, cicip. Oh ternyata enak, tapi besok pagi aja. Nah ini kelas pemuritan nggak sih seperti itu? Karena kelas pemuritan bukan transfer pengetahuan, tapi kita sedang ngomong tentang karakter Kristus. Ya, nangkap ya? Maka 3 hal ini yang akan saya katakan buat saudara untuk mengakhiri ibadah di bulan ini. Saudara masuk ke kandang, mana yang saudara pilih? Seharusnya saudara tiga-tiganya saudara pilih. Kalau tidak bisa, saudara ke gereja. Pak, bagaimana menggantikan antara satu pemuritan sama gereja? Ketiga-tiganya penting buat gereja, tergantung setiap saudara, waktu dan tidaknya. Itu saudara bisa masuk di dalamnya. Yang paling saudara harus adalah gereja. Karena gereja adalah Tuhan membentuk di situ. Yang kedua, saudara tahu fungsi gereja ada 3 hal minimal. Yang pertama untuk Tuhan, yang kedua untuk sesama, yang ketiga adalah untuk lingkungan. Sekali lagi, fungsi gereja ada 3. Yang pertama untuk Tuhan, yaitu pujian, penyembahan, doa, semuanya itu adalah untuk Tuhan. Maka di tempat kita ada pujian, ada penyembahan, kita nyembah Tuhan. Kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan. Kita bisa berbahasa roh dengan Tuhan. Itu satu, fungsi gereja untuk Tuhan. Fungsi gereja adalah untuk sesama, untuk anggota gereja. Sebelah kiri kamu lihat, ini adalah teman-teman kamu, adalah fungsinya. Kamu harus berfungsi. Ketika kamu duduk di tempat ini harus berfungsi. Fungsinya apa? Harus ada fungsinya, maka punya fungsi minimal apa? Bisa objek untuk mengasihi. Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan adalah objek untuk memberkati, bukan untuk mengejek, bukan untuk mencela, bukan untuk merobohkan, tetapi adalah objek bagaimana kamu menjalankan firman Tuhan. Itu adalah fungsi di situ. Maka gereja punya fungsi yang kedua adalah mengasihi, memberkati teman-teman kita semuanya. Berkelakuan yang benar, ini adalah seperti itulah dituntut sebuah gereja. Oke ya? Terakhir yang ketiga adalah untuk lingkungan. Gereja harus punya lingkungan untuk memberkati. Bagaimana mungkin lingkungan kita bisa memuliakan Bapa kalau gereja tidak bersinar? Matius 5 sekali lagi saya katakan bahwa sudah biarlah hendaklah kamu sinarmu bercahaya, diketahui sama orang. Sehingga ketika kamu, adakah orang yang menyalakan gantang atau lampu dimasukkan di bawah kursi atau bawah lemari? Adakah orang yang lampu, misalnya lampu ini, adakah dimasukkan aja di dalam lemari? Tidak bisa. Lampu harus
atas, artinya harus diterangkan supaya orang bisa melihat. Nah, aku bisa lihat terangmu supaya aku bisa memuliakan nama Bapa. Fungsi gereja yang ketiga adalah untuk lingkungan, supaya lingkungan itu bukannya di sekitar lingkungan, saudara, melihat bahwa oh, orang Kristen ini, orang Kristen luar biasa cahayanya, walaupun punya masalah bersinar. Walaupun kita ini kayak punya duka, kayak orang lain udah berduka, kehilangan uang 1 juta aja duka. Aduh, dukanya berbulan-bulan karena nggak digaji 1 bulan misalnya, gantungan misalnya 1 juta. Pikir sampai duka gitu. Loh, kita bisa saja berduka, tetapi harus ditunjukkan bahwa itu adalah ini loh kekristenan. Walaupun seperti ini aku tetap bersuka cita, aku tetap bisa memuji Tuhan. Tuhan bisa menggantikan lipat kali ganda. Kita bisa memberkati orang yang telah membuat gaji kita terhenti. Kita bisa, itu adalah kekristenan. Itu adalah fungsi dari gereja, fungsi sel grup. Di kelas pemulitan juga diajarkan hal yang sama. Jika setiap saudara dan saya berfungsi di kelima saudara terang, dan saudara menjadi garam, sehingga gereja benar-benar ada di dalam kategori terang dan garam dunia. Harus garami dunia saudara, lingkungan saudara. Beda, kamu adalah orang yang beda. Karena kamu percaya sama Tuhan, kamu punya Tuhan Yesus, kamu punya firman Tuhan, kamu punya sesuatu hal yang orang lain tidak punya, dunia tidak punya, dan kamu punya. Dan kamu harus bangga ketika kamu keluar dari sini, lingkungan saudara bisa mengerti ini. Pulang dari mana Mbak? Mas, dari gereja, beda. Di bus saja, cara bacanya beda. Kasihan kan, lirikannya beda. Jadi kita maksud saya adalah kita benar-benar punya pembedaan. Kita punya pembedaan gitu loh. Ngomong-ngomongnya nggak lagi saru, ngomong-ngomongnya. Jadi tonton nggak lagi saru. Sudah kan? Ketangkep kan di internet kan? Tahu kan? Anak Indonesia pelecehan ya? Hah? Makanya jangan hati-hati kamu masuk ke agensi perempuan. Jadi hati-hati. Bisa ketangkep di sini di Korea punya hukum, nggak main-main. Di Korea nggak main-main tentang hukum masalah pelecehan seksual. Hati-hati. Hati-hati dengan lawan jenis yang khusus untuk orang-orang Korea. Orang-orang lain aja nggak boleh. Orang Korea. Kenapa? Hukumnya ketat. Nggak bisa. Foto sembarangan aja nggak bisa. Foto muka aja nggak boleh, apalagi foto belakang. Maka saya mau katakan sudah hati-hati dengan ini. Hati-hati. Oleh sebab itu, kenapa ada orang yang seperti itu? Saya percaya tidak masuk kandang mereka. Kandangnya ya wajah kecil tadi. Kandangnya di situ. Maka kalau sudah lihat itu, harus masuk kandang. Kandangnya gereja, sel grup, di kelas pemuritan ini adalah kandang kita di tempat ini. Ini adalah keluarga saudara, ini adalah rumah saudara. Dan saudara akan memiliki kuasa, mukjizat terjadi di kehidupan kita. Maka relakan dirimu untuk masuk dalam pergumulan. Kesimpulan saya adalah, ayo buat setiap saudara ini benar-benar ini rumah saudara. Ini rumah saudara. Bagaimanapun juga rumah tetangga bagus itu bukan rumah saudara. Ini rumah saudara. Oke. Saudara nggak perlu pindah ke tempat ini. Adalah rumah saudara sendiri. Rumah kita. Oke. Nah, kita kan buat kelompok. Seperti biasa minggu terakhir, saudara perempuan-perempuan
yang kemarin dibagi gembala-gembala masuk di kelompoknya masing-masing. Saudara ngobrol kan, bisa gergut kamu apa? Ngobrol-ngobrol. Setelah itu doakan. Masih ada jangan pas waktunya habis baru doakan. Terus kamu bedakan dan. Jadi saya maksudkan buat saudara, ayo kita buat kelompok, kita saling mengasihi. Apa kebutuhannya hari-hari ini? Kita harus mulai ngerti di situ. Kita mulai memberikan solusi. Nah, saudara semua tempat ini adalah jawaban untuk teman-teman kita satu yang lainnya. Jadi jawaban itu bukan dari gembala, dari setiap saudara semua. Saudara bisa saling mendoakan, saling membanggakan, saling kita ini keluarga yang baik, tunjukkan bahwa kamu itu keluarga yang bagus, gitu ya. Sehingga saya rindu di tempat ini, seberapa yang hadir di tempat ini, saya rindu, ayo kita seperti Daud yang bertanggung jawab terhadap 2 dan 3 ekor domba. Sampai di sini mengerti? Ya.